Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Hari Hermawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah pengantar hospitality yang biasanya diambil oleh semester 1 pada jurusan atau prodi pariwisata. Nah, ini sesuatu mata kuliah yang wajib karena sifatnya pengantar. Jadi harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada semester 1. Nah, nama mata kuliahnya pengantar hospitality. Dosen pengampunya saya untuk di kampus Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA, Hari Hermawan. Program studi yang mempelajari ini tentu ditujukan bagi sarjana pariwisata pada jenjang strata 1 ya. Untuk deskripsi mata kuliah sendiri, pada mata kuliah pengantar hospitality ini akan banyak membahas terkait dengan definisi-definisi dan konsep-konsep hospitality atau keramah taman. Nah, nanti kita pelajari lebih jauh di sesi kuliah apa itu hospitality, karena pada kesempatan ini saya hanya menjelaskan rencana pembelajaran semesternya saja ya. Kedua yang harus kita pelajari terkait dengan karakteristik bisnis hospitality, karena bisnis hospitality ini memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dengan bisnis-bisnis konvensional pada umumnya, seperti halnya manufacture gitu kan. Itu sedikit beda. Selanjutnya yang dibahas biasanya terkait dengan konsep pelayanan prima. Nah, pelayanan prima ini menjadi ruh atau inti dari usaha hospitality. Nah, pembahasan selanjutnya akan membahas terkait dengan ruang lingkup usaha hospitality. Nah, ini sebenarnya hospitality itu kan banyak ya, luas. Pada bidang yang luas, hampir semua usaha sekarang hospitality oriented, namun kita akan mempelajari lebih detail terkait pada 3 bidang, yaitu lodging establishment atau industri penginapan, kedua industri food and beverage atau industri makanan dan minuman, dan terakhir industri pada bidang hiburan atau rekreasi, entertain atau recreation. Nah, kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah pengantar hospitality, tentunya satu, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi sebagai berikut. Memiliki pengetahuan tentunya. Pengetahuan terkait konsep-konsep pada bisnis hospitality beserta ruang lingkupnya. Kedua, mahasiswa mampu bersikap dan mempraktikkan nilai-nilai hospitality ya, atau berjiwa melayani. Nah, itu nanti menjadi output pada penilaian sikap. Ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan dalam mempraktikkan pelayanan prima. Jadi selain kita mengetahui, juga bisa mempraktikkan bagaimana pelayanan prima itu yang menjadi kunci sukses dalam bidang hospitality. 4. Mahasiswa memiliki kemampuan memecahkan masalah atau menganalisis ya, terkait kasus-kasus pada pelayanan bidang hospitality. Nah, strategi pembelajaran yang biasanya saya sampaikan pada mata kuliah ini seperti berikut. Nah, kita biasanya menjadi 14 kali pertemuan. Pada setiap pertemuan ada bahasan-bahasan tertentu ya, ada tujuan pembelajaran tertentu yang harus dikuasai. Nah, sebagai contoh saja, nomor 1, tujuannya mahasiswa mampu mendeskripsikan apa itu hospitality, baik secara definitif maupun konseptualnya. Terus membedakan pengertian travel, tourism, hospitality. Terus mahasiswa mampu mendeskripsikan ruang lingkup usaha hospitality. Nah, materinya ada hospitality, definisi, perbedaan travel, tourism, dan hospitality, ruang lingkup bisnis hospitality. Strategi pembelajaran, karena ini sifatnya pengantar, kebanyakan masih menggunakan ceramah dan diskusi. Karena terus sarana belajar, karena kita sedang pandemi, biasanya
kita melakukannya secara daring atau online, bahasa populernya yaitu dengan aplikasi Zoom, atau ada alternatif lain mungkin kita pakai Google Meet, dan materi lainnya ada modul buku ajar. Terus mungkin pada pertemuan tertentu kita akan menerapkan role play, khususnya pada materi pelayanan ya, karena pelayanan itu selain diketahui juga harus dipraktekkan gitu. Jadi pada pertemuan ketiga biasanya kita memberikan role play atau bermain peran gitu. Jadi strateginya seperti itu. Nah, nanti walaupun kita daring itu tetap bisa dilakukan gitu. Yang satu nanti bisa berperan sebagai customer, yang satunya berperan sebagai owner atau pengelola suatu industri hotel. Mungkin strateginya seperti itu. Terus yang terakhir ada kegiatan tugas berupa riset. Biasanya sih ke lapangan, namun pada saat pandemi seperti ini kita ganti mungkin strateginya dengan membuat makalah dari kasus nyata tentunya, tapi kita mencari datanya nanti dengan strategi berbasis daring gitu. Bisa tanya-tanya kepada pengelola namun menggunakan media, jadi tidak ketemu langsung karena ini terkait pandemi dan PPKM masih berjalan. Nah, aspek penilaian dalam mata kuliah ini ada 3 hal, yaitu kognitif, apakah mahasiswa selaku peserta kuliah ini akan mengalami peningkatan pemahaman khususnya terkait hospitality. Kedua, aspek afektif, yaitu peningkatan sikap. Jadi selain pengetahuan juga sikap, yaitu pada nilai-nilai atau misalnya ramah gitu kan. Terus ada jiwa melayani gitu. Nah, itu nanti kita akan nilai juga. Terus nomor 3, keterampilan atau psikomotorik. Nah, komponen nilai pada mata kuliah pengantar hospitality ada 4 komponen yang dibagi menjadi 15% dari sisi keaktifan kelas, apakah mahasiswa aktif dalam diskusi gitu kan, dan tentunya juga aktif menghadiri perkuliahan yang dibuktikan dengan presensi di atas 75%. Kemudian ada tugas harian, ini maksudnya 10%. Terus ada UTS 25%, ujian tengah semester, dan ada ujian akhir, itu nilainya paling tinggi bobotnya sebesar 50%. Ini nanti biasanya diisi dengan tugas atau proyek riset tadi. Nah, itu dari rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pengantar hospitality yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya melalui tautan di bawah ini. Dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan kita semester depan. Terima kasih.